Hai teman-teman, lanjutan dengan cerita pengalaman tes TOEFL dan IELTS berkali-kali yang ada di video sebelumnya. Nah, ada beberapa pelajaran yang ingin saya sampaikan yang saya pikirkan pada saat itu, yang mungkin teman-teman bisa juga pertimbangkan. Saya yakin teman-teman ketika belajar bahasa Inggris atau belajar apapun akan mendapatkan hikmah atau pelajaran tersendiri yang itu bisa berbeda dengan yang lainnya. Tapi sekali lagi, pelajaran yang ini yang saya dapatkan mungkin juga relevan kepada beberapa teman-teman dan tidak ada salahnya untuk diikuti. Nah, yang pertama adalah pertanyaan bahwa kenapa saya belajar kursus begitu lama. Jadi kalau saya hitung mulai dari Kediri tadi sampai di belajar di kampung Inggris, autodidak di Makassar, bikin kursusan sampai ikut kursus di UGM oleh LPDP, itu kurang lebih setahun lamanya, sangat lama. Ada teman saya cuma butuh 3 bulan dia dapat IELTS 7,0. Dia cuma belajar 3 bulan di Kediri tanpa kursus dan sebagainya. Kenapa saya harus lama sampai harus belajar 9 program di Kediri dan sampai 10 jam di UGM? Ya karena saya tidak punya basic bahasa Inggris. Saya tidak jago bahasa Inggris. Jadi saya dalam ilmu pendidikan kita kenal dengan multiple intelligences, di mana setiap individu itu punya kecerdasan tersendiri. Jadi ada yang jago di musik tapi tidak jago di kinestetik, olahraga, tidak jago di bahasa. Ada yang jago di bahasa tidak jago di matematika dan sebagainya. Ada yang jago di matematika tidak jago di bahasa, tidak jago di olahraga. Tapi tentunya ada juga yang memiliki kecerdasan yang lebih dari itu. Ada yang jago matematika, ada jago sekaligus jago musik, sekaligus jago bahasa dan sebagainya. Nah, saya percaya itu. Dan saya termasuk orang yang tidak memiliki kecerdasan bahasa. Nah, buktinya saya sudah kursus bahasa Inggris sejak SMP. Kursus terbaik di Mamuju saya datangi, sampai ada yang sudah besar di luar negeri datang bikin kursusan, saya ikut juga. Saya beli kamus, saya dulu ada translator yang kayak kalkulator itu, saya beli juga itu. Sampai kuliah saya masih belajar bahasa Inggris dan saya tidak tahu. Terus misalnya saya 3 bulan di Bone, di Bugis, saya tidak tahu bahasa Bugis. Saya 1 tahun di Indonesia mengajar, saya dapat penempatan di Pulau Gili yang bahasanya bahasa Gili, mirip bahasa Madura. Saya tidak tahu. Ada teman saya yang dari Bandung itu, dia cuma butuh 1-2 bulan sudah lancar bahasa Gili, bahasa Bawean. Saya tidak. Jadi artinya apa? Saya tidak punya kecerdasan bahasa. Yang saya maksud kecerdasan bahasa, ada beberapa orang yang cuma butuh waktu 1-2 bulan sudah pintar bahasa daerah. Saya tidak bisa. Jadi ada yang cepat belajar, ada yang tidak. Tapi walaupun saya yakin demikian, saya percaya bahwa tidak ada kecerdasan yang tidak bisa kita dapatkan juga. Semua bisa selama kita pelajari. Jadi masalahnya adalah kita yang tidak punya kecerdasan itu, maksudnya kecerdasan bakat lah di situ, mungkin memiliki waktu dan upaya yang lebih ekstra. Dan ini yang saya percaya, karena saya tidak punya bakat kecerdasan alami, bakat di bidang bahasa, maka saya harus belajar lebih lama, lebih ekstra dibanding dengan yang lain. Jadi yang lain mungkin butuh 3 bulan, saya butuh setahun. Ada yang mungkin butuh 7 bulan, ada yang mungkin butuh 8 bulan, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun.
masih belum dapat skor yang diinginkan. Mungkin karena usahanya yang kurang. Jadi itu bagi teman-teman yang mungkin sama dengan saya, yaitu basicnya kurang dan tidak terlalu jago di bahasa, teman-teman jangan berputus asa, jangan bilang bahwa saya tidak ditakdirkan untuk dapat mengetahui bahasa. Tidak ada. Jadi yang teman-teman butuhkan adalah belajar ekstra. Dan saya percaya bahwa selama ada bukunya, selama ada gurunya, tidak ada yang tidak bisa diketahui. Maksudnya adalah ketika itu masih berupa ilmu pengetahuan yang bisa didapatkan melalui buku, maka kita tinggal pelajari bukunya. Kalau itu masih berupa ilmu pengetahuan yang bisa didapatkan melalui guru, maka Anda tinggal mencari gurunya. Bisa jadi selama ini lingkungan yang tidak mendukung, misalnya gurunya yang tidak terlalu cocok bagaimana mengajar Anda, atau Anda belum mendapatkan buku yang bagus. Jadi Anda tinggal cari. Jadi gitu. Terus apakah saya tidak kesulitan untuk biaya kursus dan tes? Ya, saya bilang sangat kesulitan. Jadi memang untuk tes kursus, untuk tes dan kursus itu butuh biaya yang sangat mahal. Saya hitung biaya yang saya gunakan selama setahun itu berjuta-juta. Berarti banyak uang. Ya, alhamdulillah ada uang, tapi jangan dihitung bahwa saya punya kaya terus saya pakai. Saya kerja sambil belajar, kerja, saya simpan uang sebagian. Misalnya saya tes TOEFL hari ini itu sekitar 400-an, tidak lulus, maka saya harus belajar lagi mempersiapkan untuk tes selanjutnya. Sambil itu saya siapkan uang. Jadi uangnya terkumpul, saya sudah belajar juga, ya tes lagi. Nah, beruntungnya saya di tes kedua dan ketiga IELTS itu sudah dibiayai oleh LPDP. Jadi itu memang salah satu keberuntungan dan kesyukuran lulus beasiswa farmasi. Tapi intinya adalah tes dan kursus bahasa Inggris itu butuh biaya, memang harus berkorban. Jadi teman-teman harus menyisihkan itu. Kalau misalnya sudah tes tidak mencapai nilainya, ya sudah belajar lagi, sambil itu kumpulkan, sisihkan sedikit sampai terkumpul uangnya, baru tes lagi. Mungkin itu menurut saya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kalau saya yang tidak punya kecerdasan bahasa, yang tidak bagus bahasanya, tidak punya bakat bahasa, tidak punya basic yang cukup, bahkan sampai sekarang masih belepotan mungkin bahasa Inggrisnya, bisa mendapatkan skor TOEFL dan IELTS, teman-teman saya yakin bisa. Apalagi yang punya bakat dan basic di bahasa Inggris, teman-teman pasti bisa untuk dapat tes skor TOEFL dan IELTS. Tinggal barengi dengan usaha yang ekstra. Kalau yang lain butuh 2 jam, mungkin Anda butuh 4 jam. Yang lain butuh sebulan, mungkin Anda butuh 2 bulan. Pokoknya jalani saja, tes saja, kursus saja, dan intinya Anda harus bisa belajar mandiri, belajar autodidak. Bahkan kalau bisa Anda harus belajar sambil dengan mengajar. Dan yang paling penting adalah barengi usaha Anda dengan kebaikan yang lain, karena bisa jadi ada variabel-variabel, saya yakin variabel-variabel lain yang menentukan keberhasilan kita. Misalnya berdoa, sholat, sedekah, lagi ya, membantu orang lain, berbakti pada keluarga dan sebagainya. Jadi bisa jadi kita sudah berusaha ekstra, tapi itu tidak cukup. Mungkin itu harus dibarengi dengan kebaikan yang lain. Karena kalau dipikir apa yang saya lalui tadi itu, saya sudah belajar ekstra, tapi selalu tidak lepas dari keberuntungan.
mulai dari status afirmasi sampai pindah kampus, sampai tes IELTS, tes TOEFL sampai dapat 6,5. Saya yakin itu ada faktor di luar dari kursusan tes saya. Mungkin doa saya, doa keluarga saya dan sebagainya. Jadi selalu usaha keras dibarengi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi itu teman-teman sharing dari saya tentang pengalaman tes TOEFL dan IELTS berkali-kali. Kalau tes IELTS itu 3 kali, kalau TOEFL itu saya lupa, pokoknya lebih dari 5 kali, saking banyaknya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan skor yang diinginkan dan mendapatkan beasiswa yang diinginkan. Bagi yang ke luar negeri bisa dapat beasiswa luar negeri, yang dalam negeri pun tentunya mudah-mudahan bisa dapat. Masalah luar dan dalam negeri itu sama saja, ujung-ujungnya bagaimana, ujung-ujungnya di Anda belajar dengan maksimal atau tidak. Jadi apapun target Anda, mudah-mudahan tercapai. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang topik ini, silakan disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar, dan insya Allah kalau ada kesempatan saya bisa jawab atau sharing. Terima kasih sudah menonton. Silakan diikuti channel ini untuk video-video berfaedah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.